Bab 24. Bang, kamu belum makan loh. Nggak selera? Jawabnya singkat. Kenapa buru-buru masih jam segini bang? Clara melirik ke jam tangannya pukul 13.15 padahal waktu istirahat mereka sampai jam 2 siang. Makan di kantin kantor abang aja, masih dengan nada dan ekspresi yang datar. Clara mangut-mangut, diam saja, ia paham suaminya sedang cemburu, jadi ia memilih diam agar emosi suaminya itu stabil. Dalam perjalanan Clara sibuk dengan ponselnya. Hingga ia tak begitu memperhatikan rute jalan dan tiba-tiba saja mereka sudah tiba di perkarangan kantor kejaksaan yang tidak lain adalah kantor suaminya. Bang, kok nggak antar adek dulu sih? Brian langsung turun dari mobilnya, kemudian membukakan pintu untuk Clara. Kamu nggak usah kembali ke kantor siang ini, temani abang aja. Mendengar kalimat itu membuat Clara menggeleng. Ternyata laki-laki jika sedang cemburu lebih merepotkan ya. Mereka berjalan masuk ke lobi kantor, Brian masih menggandeng tangannya, hingga mereka sampai ke kantin. Brian memesan makanan yang biasa ia makan di kantin itu. Bang, kenapa adek nggak boleh kembali ke kantor ini kan masih jam kerja? Kalau perlu kamu nggak usah kembali lagi ke kantor itu. Jawabnya dengan nada ketus. Hah, maksud abang? Resign aja kamu. Enak aja? Enggak ah. Jawabnya ketus. Pesanan Brian sudah datang, ia langsung melahap habis makanannya. Mereka saling berdiam dan tak berbicara sepatah kata pun saat itu. Setelah selesai makan, Clara mengajak Brian untuk sholat di masjid yang berada di sekitar kantor itu. Bang kita sholat dulu ya, biar hati kamu adem. Iya, jawabnya singkat. Lalu mereka berjalan menuju masjid dan berpisah saat hendak mengambil wudhu. 15 menit kemudian, mereka sudah selesai sholat. Clara berjalan mengikuti suaminya. Sesampai di ruangannya Brian membereskan mejanya, memasukkan laptop ke dalam tasnya dan membawa beberapa berkasnya. Clara baru saja merebahkan tubuhnya pada sofa yang berada di ruangan itu. Ayo kita pulang, ajaknya. Loh bang, ini kan masih jam kerja. Kamu mau pulang seenaknya, emang boleh. Bangun dari rebahan dan mereka sudah keluar dari ruangan. Lalu menuju mobil. Boleh untuk alasan tertentu, masih menjawab dengan nada ketus. Alasan kamu pulang jam segini apa? Lagi nggak mood bekerja. Apa itu alasan yang masuk akal? Clara terus saja menanyakan berbagai macam pertanyaan. Iya, hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Brian. Ih, yang lagi hamil siapa yang sensi siapa? Gumam Clara gemas melihat tingkah suaminya yang sedang cemburu tak karuan, tanpa alasan yang jelas. Malam hari, setelah menerima makanan yang mereka pesan dari driver delivery, Clara menyiapkan dan menyajikannya di meja makan. Makan yang banyak, sayang, ucapnya pada Clara. Iya, malam ini tumben gak mual, lalu menyicipi makanan. Mungkin karena vitamin tadi sore, celetuk Brian asal. Ih, apa sih bang? Udah ah makan dulu. Mendengar jawaban istrinya, Brian tersenyum kecil. Sejak siang tadi baru ini ia tersenyum kembali. Sayang, panggilnya. Iya. Udah berapa lama kalian saling kenal? Memulai lagi? Padahal seharusnya tak perlu dibahas lagi. Siapa? Adek dan Bang Rio? Tanya Clara tanpa segan menyebut nama lelaki itu lagi di hadapan suaminya. Mengangguk. Sekitar 3 tahun deh kayaknya, ya sejak adek mulai kerja di situ. Clara menjawab apa adanya. Berarti dia lebih mengenal kamu daripada abang. Bertanya dengan tatapan tajam. Bisa jadi. Cek. Hebat dia ya. Abang pasti kalah, yang baru mengenalmu selama 6 bulan, berdecak kesal. Abang, kenapa dibahas lagi? Nanti cemburu lagi. Jangan salahkan adek loh. Kenapa kita nggak dipertemukan sejak dulu sih? Seperti ada rasa sesal, tapi namanya takdir kapan dipertemukan hanya Tuhan yang tahu. Ya abang, mana adek tahu kenapa? Ya udah yang penting sekarang kita udah sama-sama kan.
Brian tak menjawab apapun, ia terus memandangi wajah istrinya. Tak lama kemudian mereka sudah selesai makan dan kembali ke kamar. Clara berbaring di ranjang sambil memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ternyata ia masih ingin melanjutkan pekerjaannya. Duduk di meja kerja dengan laptop di hadapannya. Setelah setengah jam, Clara merasa bosan. Brian sejak tadi hanya diam tak mengajaknya bicara sedikitpun. Ini lagi serius kerja atau karena moodnya berantakan lagi? Clara terus menatap suaminya, memiringkan tubuhnya dengan tatapan menggoda, tapi sepertinya tidak berhasil. Ia pun bangkit dari ranjang, dan seketika duduk di pangkuan suaminya yang sedang serius. Dek, ucapnya karena kaget dengan perlakuan istrinya. Lalu Clara mendekatkan wajahnya dengan wajah suaminya, kening mereka bersatu. Udahan dong cemburunya, adek kan cintanya cuma sama kamu. Jangan menggoda abang seperti ini, gimana kalau abang nggak bisa menahan diri? Kalau aja kondisi kamu nggak seperti sekarang, pasti udah abis kamu. Lalu bangkit dan menggendong istrinya merebahkan keranjang dengan sangat hati-hati. Kita kan bisa melakukannya seperti tadi, ucap Clara. Kamu ketagihan. Sejak kapan kamu mahir melakukannya? Godanya. Sejak tadi, berbisik di telinga Brian. Mereka pun saling menggoda satu sama lain, dan akhirnya terjadi lagi. Clara terbangun dan menggeliat saat membuka mata, ia tak mendapati Brian di sampingnya, lalu matanya tertuju pada cahaya laptop yang sedang menyala. Bang, jam berapa sekarang? Clara bangun dan duduk di ranjang. Jam 1, sayang. Pakai bajumu, jangan seperti itu. Mau menggoda abang lagi ya? Setelah keluar dari kamar mandi, ia langsung keluar kamar. Mau kemana sayang? Ke dapur bang, lapar. Ia pun berlalu menuju dapur dan mengambil 4 lembar roti tawar lalu menggoleskan dengan selai coklat dan nanas. Tak lama, Brian juga menyusulnya ke dapur. Sayang, kamu belum minum susu kan? Iya lupa bang, karena keasyikan sampai ketiduran. Mencolek pinggang Brian dan memasang tatapan menggoda. Mau lagi, tak mau kalah, membalas menggoda. Ampun sayang, ucapnya cengir. Ya udah, ini habiskan susu dan rotinya, setelah itu tidur lagi. Ibu hamil nggak boleh kurang tidur, sambil mengelus pucuk kepala istrinya. Iya sayang. Mereka pun kembali ke kamar, Clara berbaring lagi. Bang masih banyak ya. Ia merasa tak tega melihat suaminya yang masih harus berbaur dengan laptop dan berkas. Sedikit lagi, ini semua gara-gara kamu, harusnya ini selesai sore tadi, tapi karena, ya udahlah kamu tidur aja. Brian tak melanjutkan kalimatnya. Tapi karena cemburu melanda, pekerjaan pun tertunda iya kan. Clara memasang ekspresi mengejek. Sepertinya kamu senang sekali ya membuat hati abang kacau. Menutup laptopnya lalu mendekati istrinya, menggelitik pinggang Clara hingga ia terkekeh, lalu menghujani wajahnya dengan kecupan. Jangan mendesah seperti itu, bisiknya. Udah, ayo tidur sini, menepuk bantal di sebelahnya agar suaminya ikut berbaring. Brian menurut ajakan istrinya, dan langsung memeluk tubuh itu dengan erat. Bang kamu ingat nggak waktu kita pertama kali bertemu? Clara tersenyum saat mengingat bagaimana pertemuan mereka. Iya ingat, saat kamu mau menyerahkan data yang kami minta, dan kamu salah orang, mengira Robi adalah abang, iya kan? Iya, adek nggak ngangka ternyata yang namanya Pak Brian setampan ini, godanya sambil mencubit kecil dada suaminya. Oh jadi kamu udah tertarik dengan abang sejak awal? Enggak, sebenarnya waktu itu harusnya Bang Rio yang langsung mengantar data-data itu ke kantor kamu, tapi karena dia berhalangan jadi ya adek yang diberi perintah oleh Pak Adrian. Jadi kamu nggak tertarik sama abang? Waktu itu belum, sayang, jawabnya jujur. Jadi, sejak kapan kamu mulai tertarik sama abang? Ada deh, Clara menutup wajahnya dengan selimut. Ayo jawab, sebelum kita nikah kamu udah ada perasaan kan? Terus menggoda Clara. Nanti aja kapan-kapan adek jawabnya, sekarang kita tidur,
udah hampir pagi sayang, tetap mengelak tak mau menjawab. Abang nggak bisa tidur sebelum kamu jawab, masih memaksa. Intinya adek bahagia di hari pernikahan kita, berbeda dengan kamu, pasti penuh rasa sesal dan walaupun di awal-awal adek ini cuma istri yang nggak pernah kamu anggap, itu nggak masalah. Adek bersabar hingga kamu benar-benar jatuh hati, Bang. Mendengar jawaban dari istrinya hati Brian seperti dihujani dengan bunga-bunga, tersenyum lebar, ia tak menyangka ternyata sedalam itu perasaan Clara terhadapnya. Dan timbul rasa sesal karena di awal pernikahan, ia berniat untuk menceraikan wanita yang kini tak pernah lepas dari pikirannya itu. Bang, kok diam? Terharu ia dengan kata-kata adek. Clara mengubah posisinya dengan telungkup menghadapkan wajahnya ke suaminya. Maafkan abang ya sayang, menyibakkan rambut istrinya, dan mengecup lembut keningnya. Iya sayang, jangan merasa bersalah, tersenyum. Ayo kita tidur, ternyata udah jam 3, menarik kembali tubuh istrinya lalu mendekapnya. Mereka pun terlelap bersama, dengan perasaan yang bahagia. Pagi itu Clara sedang mandi, ponselnya berdering sudah berkali-kali. Karena penasaran akhirnya Brian mendekati ponsel yang terletak di atas meja rias itu. Dan betapa terkejutnya Brian saat melihat nama yang tertera di ponsel. Bang Rio. Tak menunggu lama, Brian langsung menerima panggilan itu. Dalam panggilan, "Halo. Halo Pak, bisa saya bicara dengan Clara? Ada perlu apa? Ini menyangkut pekerjaan. Sepagi ini." "Iya Pak, tolong berikan ponselnya kepada Clara." Tak lama kemudian, Clara keluar dari kamar mandi, dengan wajah yang tak mengenakan mau tak mau Brian memberikan ponsel itu pada istrinya. Dan ikut menempelkan telinganya pada ponsel istrinya. "Halo assalamualaikum Bang Rio." "Waalaikumsalam Clara, aku mau minta tolong sama kamu." "Iya Bang, apa itu?" "Hari ini aku nggak bisa masuk kerja, karena harus mengantar ibuku ke rumah sakit, jadi tolong kamu selesaikan analisa kasus yang terakhir itu ya, dan serahkan ke Pak Adrian, soalnya itu mendesak dan harus selesai hari ini." "Oke, baiklah serahkan padaku." "Terima kasih ya Clara, assalamualaikum." "Sama-sama, waalaikumsalam." Panggilan berakhir. "Iya abang, segitunya curiga berlebihan deh," kata Clara yang menyadari suaminya sejak tadi menempel padanya. "Kenapa saat bicara denganmu nada bicaranya berubah? Apa dia selalu selembut itu padamu?" Menaikkan alis. "Enggak juga, biasa aja, lebih lembut kamulah. Cepetan mandi nanti kita telat sayang." Clara langsung mengenakan pakaiannya tanpa menghiraukan suaminya yang masih berada di situ. Mereka sudah tiba di kantor Clara, "Hati-hati sayang," menyalami suaminya, tak lupa Brian juga mengecup keningnya. "Kamu jangan nakal ya," ucap Brian pada istrinya. "Nak, kamu harus lapor ke papa ya kalau mama kamu nakal di kantor," mengusap lembut perut istrinya. "Iya, papa juga jangan nakal ya," jawab Clara dengan ekspresi mengejek. Clara sudah berada di kantornya, ia langsung menuju ruang atasannya yaitu Pak Adrian, namun ternyata Pak Adrian belum tiba. Niatnya adalah agar pekerjaan itu selesai dengan cepat, karena mengingat apa yang dikatakan Rio tadi harus selesai hari ini. Setelah 1 jam menunggu akhirnya Pak Adrian tiba di kantor, dan Clara langsung mengikutinya ke ruangan. "Ini Clara, berkasnya, dan formatnya akan saya kirimkan ke email kamu ya." Pimpinan provinsi meminta agar selesai sebelum jam 7 malam, karena mereka akan mengirimkan lagi ke pusat. Sebenarnya jika dikerjakan berdua, ini tak akan memakan waktu lama, tapi sayang sekali Rio sedang berhalangan, jadi saya andalkan kamu ya hari ini. Jelas Pak Adrian panjang lebar. "Baiklah Pak, serahkan pada saya," ucap Clara dengan percaya diri. Clara langsung menuju meja kerjanya dan menyalakan komputernya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Begitu banyak lembaran-lembaran kertas di atas mejanya. Jari-jarinya terus mengetik, bukan hanya menyalin apa yang ada di berkas,
tapi yang namanya menganalisa harus berdasarkan pemikiran dan sumber-sumber yang jelas untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Tanpa terasa, sudah memasuki jam makan siang, seperti biasa Neni dan Mbak Yanti selalu mengajak Clara untuk makan siang bersama. Istirahat dulu Ra, nanti disambung lagi, ucap Neni karena melihat Clara yang masih fokus dengan komputernya. Iya Neni, sebentar, tidak lupa Clara menyimpan semua yang sudah ia kerjakan sejak pagi. Tapi, aku nggak bisa lama ya, setelah makan dan sholat aku langsung kembali takutnya nggak keburu selesai sampai sore nih, katanya sambil merapikan sebagian berkas yang sudah selesai ia kerjakan. Iya, yang penting sekarang makan siang dulu, kasihan tuh dedek di perut. Iya Tante Neni cerewet. Mereka sudah tiba di kantin, hari ini entah kenapa tiba-tiba Clara sangat ingin makan mie ayam yang ada di kantin itu. Ponselnya bergetar. Suamiku sayang. Jangan lupa makan siang ya sayang. Seketika Clara langsung membalas chat itu. Iya sayang, ini lagi makan. Selang beberapa menit, pesanannya datang. Clara langsung meracik kuah mie ayamnya dengan kecap, saus dan sambal, setelah itu ia langsung menyicipi kuah mie ayam itu. Kurang pedas, ujarnya. Lalu menambahkan lagi sambal, jangan kebanyakan, ingat kamu lagi hamil, Mbak Yanti mengingatkannya. Iya Mbak. Saat sedang asyik melahap mie ayam di hadapannya, tiba-tiba ia sangat menginginkan sesuatu, rasanya ia ingin sekali menikmati makanan itu sekarang, padahal mie ayam di hadapannya juga belum ia habiskan. Dan mengambil ponselnya yang berada di atas meja. Dan mulai mengetik pesan yang ditujukan pada suaminya itu. Sayang malam ini adek pingin sesuatu, turutin ya. Tak menunggu lama, pesan itu langsung berbalas. Siap sayang, abang layani kamu. Clara menggeleng saat mendapat balasan seperti itu ia tahu pasti pikiran suaminya entah mengarah kemana. Sesuai perkataannya, selesai makan dan sholat Clara langsung kembali ke meja kerjanya. Ah masih banyak nih, selesai nggak ya sore ini? Masa harus ikut-ikutan Bang Brian sih bawa-bawa kerjaan ke rumah? Ia berbicara sendiri, dan mulai melanjutkan lagi pekerjaannya. Karena keasyikan mengetik, tanpa terasa ternyata sudah memasuki jam pulang. Seperti biasa, tanpa menghubunginya terlebih dahulu, Brian langsung menuju kantor istrinya. Bahkan Clara juga tak melihat ponselnya, hingga ia tak menyadari bahwa Brian sudah berada di depan gedung kantornya. Permisi Pak, Claranya masih di dalam kan? Tanya Brian pada petugas keamanan di kantor itu. Sepertinya masih Pak, silahkan masuk aja ke ruangannya. Terima kasih Pak. Sekitar beberapa menit, Brian masuk ke dalam gedung kantor itu, dan ia mendapati istrinya yang sedang sibuk di depan komputer dengan beberapa berkas di mejanya. Sayang, kerjaan kamu masih banyak ya. Memegang kedua pundak istrinya, sontak membuat Clara kaget. Ya ampun bang, kirain siapa? Dikit lagi, bentar ya, ucapnya. Iya sayang, Brian masih berdiri di sampingnya. Kamu duduk aja dulu di sini bang, mengarahkan Brian pada kursi dan meja yang lengkap dengan komputer, letaknya tepat di hadapan Clara. Brian menuruti perkataan istrinya, dan segera duduk di hadapannya. Sayang, ini meja siapa? Suaranya sedikit pelan karena masih ada beberapa orang di sana. Meja Bang Rio, jawabnya sambil matanya tetap fokus pada layar komputer. Dek, saat mendengar jawaban istrinya, pikirannya langsung kemana-mana. Jadi setiap hari kalian duduk berhadapan seperti ini. Clara hanya menjawab dengan mengangguk tanda mengiyakan. Wah dia benar-benar beruntung, pasti setiap hari dia selalu curi-curi pandang sama kamu iya kan. Clara menaikkan bahunya, tak mau menanggapi pertanyaan konyol suaminya. Jika diladeni, Clara khawatir suaminya akan bertingkah seperti kemarin lagi. Ia sungguh tak menyangka di balik sikap dan kata-katanya yang terlihat dewasa, ternyata suaminya memiliki sifat yang kekanakan seperti itu. Udah selesai nih bang, ayo kita pulang, sambil merapikan beberapa berkas yang masih berserakan. Brian hanya menjawab seperti itu.
Sepanjang perjalanan, Brian tak banyak bicara. Clara juga memilih diam karena merasa sangat lelah, matanya juga mulai mengantuk, karena matanya terus menatap layar komputer sejak pagi.